malam. Apakah Abang bersedia membuka kamera? Silakan, Bang. Oke. Ya, silakan Abang, pertanyaannya apa? Saya mau tanya, yang mana kitab Yahudi, yang mana kitab Kristen? Oke, gini ya, Bang ya. Kristen ini berasal dari Yahudi. Dan nama wudhu amat ton. Kenapa Abang ketawa? Lucu. Abang tahu nggak siapa yang pertama sekali disebut Kristen? Orang Yahudi, Bang. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kenapa Bang ketawa? Hah? Kisah Para Rasul itu kitab siapa? Yang ditulis oleh orang Yahudi. Kenapa diimani oleh Kristen? Ya karena Kristen itu orang Yahudi. Udah cukup ya. Cukup ya. Ya, tertawalah sebelum engkau menangis ya. Ya. Dikasih tahu, ketawa. Oh alah, ada saja. Ya, pertama sekali disebut orang Kristen itu orang Yahudi. Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus itu orang Yahudi, Bang. Itu bukan orang Asia, itu orang Yahudi ya. Bukan orang Amerika, Bang. Selamat malam, Kak Manalu. Halo. Ada suaranya. Oke, sambil saya ke kamar mandi, silakan ya, sambil buka kamera ya, siap. Silakan saudaraku. Kamar mandi mulu setiap kali, udah 4 kali. Saya juga mau ke kamar mandi dulu Ya silakan Bang. Ayo, Kamu boleh, ini boleh. ngikut-ngikut aja. Ya, monggo Mas. Bentar. Pertanyaannya, sengaja itu. Ini udah on cam belum sih ini? Udah on cam tuh. Ya, silakan on cam saudaraku. Iya, Ibu. Nih, pertanyaannya. Silakan Mas, monggo. Kok Mas? Ya apa lu, Abang? Ya udah siap lah Iya, Abang tukang bakso. Kenapa rupanya tukang bakso itu halal loh Bang? Nggak boleh gitu. Iyalah. Saya juga kan dagang bakso juga. Ya, banyak orang jualan bakso kaya raya Bang. Silakan Bang. Betul. Oh, saya juga banyak produknya. Oke, pertanyaannya. Apakah darah Yesus untuk penebusan dosa untuk makhluk hidup? Untuk manusia. Soalnya di sini di Galatia 6
Galatia 6 ayat 5, karena setiap orang akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Jadi di sini orang itu setelah meninggal jadi tidak ditanggung dengan darah suci Yesus, karena yang mempertanggungjawabkan perbuatannya itu masing-masing. Ini pernyataan Galatia 6 ayat 5. Apakah benar seperti itu? Oke, jadi gini Bang, tadi ini sama juga kasusnya yang tadi ya. Kalian itu kalau baca Alkitab itu jangan ditambah-tambah ayatnya ya. Galatia 6 ayat 5, sebab setiap orang Galatia ya. 6. Iya, Galatia 6 ayat 5 toh. Ini aduh, kalian ini kalau baca Alkitab itu jangan ditambah-tambah. Loh, ini kamu kan sebab setiap dosa, nggak ada di situ dosa. Nih, kamu tambah-tambah, jangan tambah-tambah di sini. Karena ini ya, orang akan sebab nggak ada dosanya, nggak ada di situ menghadap Allah, nggak ada, jangan ditambah-tambah. Nih, ya sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Mana ada asa di sini, ya? Baru di ayat selanjutnya, dan baiklah dia yang menerima pengajaran. Ini kok kayak kabur gitu ya? Ayo, itu gimana itu? Masa beda-beda di Alkitab? Bukan, ini kelihatan nggak teman-teman? Ini ya, jadi ini ya, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi nggak ada di situ menghadap Allah. Kamu ini jangan tambah-tambah firman Tuhan. Enggak nama-nama, saya nggak bakal nggak. Terus kenapa kamu tambah-tambah tadi? Ini gimana cara menunjukkannya ya? Soalnya di sini tukilan-tukilan Galatia. Ini ada Galatia, ada Pengkhotbah, ada Mazmur. Tuh saya tuh banyak tuh. Terus iya memang benar. Tapi gini, kamu betul, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Betul. Di Wahyu 20. Iya, tapi di Galatia 6 jangan kamu tambah-tambah ayatnya, karena gini, di Wahyu 20 ya, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ya kan, bahwa setiap orang akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Wahyu 20 ayat 13 itu ada. Nah, kalau perbuatanmu, ya kan, tidak percaya kepada penebusan Kristus, ya kamu binasa. Kamu menuai apa? Kebinasaan. Tadi saya sudah bilang. Di Galatia 6 ayat 7. Janganlah sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Karena apa ditabur orang itu juga akan dituainya. Nah, kalau kamu menabur tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus selama hidupmu, ya kamu menuai apa? Ya kebinasaan. Wahyu 21 ayat 8. Nggak ada yang bertentangan ayat Alkitab itu. Sungguh saling berkaitan, saling melengkapi. Makanya firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 18, barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap berada di bawah hukuman. Ya. Dan juga siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mendapatkan hidup kekal, dibangkitkan di hari kiamat. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nih, ya. Firman Tuhan Yesus yang bersabda di Markus 16 ayat 15 sampai 16 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau kamu menabur tidak mau percaya kepada penebusan Kristus, kamu binasa. Di sini juga nih, dari Galatia ke Ayub nih. Ayub ini sama nih pernyataan juga. Ini dari Ayub, Allah bukan manusia seperti aku. Berarti kata Yesus kan, Allah bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat. Loh, itu bukan kata Tuhan Yesus. Di mana di situ? Itu kan perkataan Ayub. Allah bukan. Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Allah bukan manusia seperti aku.
Sehingga aku menjawabnya, mari bersama-sama menghadap pengadilan. Ayatnya mana? Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Coba aja Ayub 9:32. Ayub 9 ke ayat 32. Jadi mari mengajak, berarti otomatis mengajak. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Oke. Ini sama artinya dengan, ini hampir sama dengan di mana ya, yang di Galatia tadi. Sama nggak pernyataan? Soalnya saya nggak mungkin ada tambah-tambah, saya nggak bisa nambah-nambahin isi-isi Alkitab orang lain. Baik, saya baca berdasarkan terjemahan ILT 3 ya. Sebab dia ini huruf besar. Dia ini berarti Tuhan Yesus ya. Oke. Karena Tuhan Yesus adalah Yod He Vav He Elohim itu sendiri. Sebab dia huruf besar, berarti dia adalah Elohim itu sendiri, ya Tuhan Yesus. Bukan manusia, betul. Seperti aku, sehingga aku harus menjawabnya. Sehingga kita harus datang bersama-sama di pengadilan. Tidak ada penengah di antara kami yang bisa meletakkan tangannya pada kami berdua. Biarlah dia huruf besar, yaitu Tuhan Yesus ya, menyingkirkan tongkatnya daripadaku. Dan biarlah kengeriannya tidak menakutkan aku. Kemudian aku akan berbicara dan tidak takut kepadanya, karena aku tidaklah demikian dalam diriku sendiri. Tidak ada yang salah di dalam ayat itu. Ya, Nabi Ayub itu kan memuji memuliakan Yod He Vav He, di mana Yod He Vav He itu kan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, pernyataan Nabi Ayub itu kan maksud dia itu kan Allah itu ya Allah. Jadi merujuknya bukan ke apa? Yesus atau enggak, kan tadi saya sudah jelasin. Sebab dia huruf besar di situ, dia kepada siapa? Merujuk kepada Adonai Elohim. Adonai Elohim itu siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Elohim di perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Yod He Vav He Elohim itu sendiri. Dan juga ya, dia yang berfirman di Matius 23:34. Bentar dulu. Aku telah mengutus nabi-nabiku. Siapa aja nabi-nabi yang diutus? Nabi Ayub, Nabi Yesaya, Nabi Musa, ya. Kemudian juga Tuhan Yesus itu berfirman bahwa dialah sang pemberi hidup kekal. Yohanes 10 ayat 28. Siapa sang pemberi hidup kekal? Ya hanya Tuhan. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan disalib? Ya karena dia mengaku Tuhan di Markus 14 ya. Karena dia mengaku Tuhan. Yohanes 5, Yohanes 10 dan masih banyak ayat yang lain. Justru karena Tuhan mengaku Tuhan maka dia disalib, bos. Nah, itulah, jadi supaya kamu paham firman Tuhan, Sihab. Gini ya teman-teman. Kalau saya kan di sini kan bilangnya kan firman Allah nih, firman Allah. Aku akan coba di Yehezkiel 24 juga sama nih. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Berarti sama dengan di Galatia pernyataannya, terus sama dengan iya betul. Kalau perbuatanmu nggak mau percaya, betul. Perbuatanmu. Betul sekali. Jadi berarti di sini betul saudaraku. Menghadap Tuhan itu ya masing-masing gitu, tergantung dosa masing-masing tidak bisa ditangguhkan. Iya betul. Jadi kalau kamu itu ya tidak mau percaya kepada Tuhan, kamu akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu sendiri. Betul. Wahyu 20 nih. Dahsyat firman Tuhan, memang betul. Wahyu 20 ayat 11-15 ya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan orang yang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan, dia akan dicampakkan ke dalam lautan api, yaitu neraka. Nah, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Nah, Tuhan Yesus berfirman lagi di Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, maksudnya kepada dia ya, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya, seperti apapun kebaikan yang kau lakukan di dunia ini, kamu gak akan bisa masuk surga. Karena apa? Firman Tuhan udah tertulis. Ya, nih. Di Yesaya 64 ayat 6,
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa darah Kristus. Kalau selama hidupmu perbuatanmu menyangkal penebusan, perbuatanmu menolak penebusan, maka apa yang akan kamu tuai? Binoso, yaitu Wahyu 21 ayat 8. Di sini bukan masalah penolakan penebusan. Loh, ya sama saja kan kau itu perbuatan juga. Kamu menolak, menyangkal. Ya kamu Bukan akan menyangkal. dihakimi berdasarkan perbuatanmu. Kalau saya Bukan kan jaminan menyangkal. keselamatan saya apa? Jaminan Bu. keselamatan saya apa? Darah Kristus. Ibu, bukan menyangkal. Loh, kalau bukan menyangkal terus apa? Bukan menyangkal, Ibu. Ini hanya Jadi kamu percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus kamu di atas kayu salib? Ini bukan menyangkal masalah ini apa sih penebusan dosa, bukan menyangkal seperti itu. Ini mah hanya saya pengen tahu aja ini kok Bible diyakininya seperti apa gitu. Di sini soalnya Allah bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya. Mari kita bersama-sama menghadap pengadilan. Di sini terus di Galatia juga sama. Iya betul. Nanti semua orang akan menghadap Tuhan Yesus. Betul. Orang itu tanggung jawabnya itu berarti masing-masing, tidak ada ditangguhkan, tidak ada dosa yang ditangguhkan. Berarti masing-masing menghadap setelah kematian menghadap Tuhan itu berarti masing-masing dong. Makanya dengar, iya betul, semua nanti umat manusia tidak terkecuali satu orang pun akan dihakimi di hadapan Tuhan Yesus. Di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ini saya bacakan lagi ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dia itu maksudnya Tuhan Yesus ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Maksudnya semua umat manusia, tidak terkecuali seorang pun ya. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu neraka. Nah, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, tadi saya sudah bacakan Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan Yesus mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Setia sampai mati kepada Tuhan Yesus, taat, percaya sungguh-sungguh. Nah, kalau kamu nggak percaya, kamu dihakimi berdasarkan perbuatanmu. Mana? Selamat, akhirnya kamu menangkap saya. Saya Lily, pasangan Ai pribadi. Percaya kamu dihakimi berdasarkan perbuatanmu. Mana ada perbuatanmu yang bisa membuat kau masuk surga? Karena satu dosa saja pun kau lakukan selama hidupmu, kamu tidak bisa masuk surga, saudaraku. Makanya orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan itu, semua akan masuk neraka. Baik. Jadi supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan, setia sampai mati kepada Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, percaya kepada penebusannya, karena Tuhan berfirman ya di Matius 26 ayat 8, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi supaya kau mendapat pengampunan dosa harus percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib. Bukan kata saya, tapi firman Tuhan. Kalau kamu nggak percaya, kamu akan menuai kebinasaan. Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Sampai 14, Wahyu 21 ayat 8. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menyangkal penebusan, dia masuk neraka. Saya berdasarkan Alkitab Galatia, terus Evangelikal kayak seperti itu. Ya bukan masalah percaya nggak percaya ini mas. Iya, memang betul. Jadi kalau kamu menabur ketidakpercayaan kepada penebusan Kristus, ya kamu menuai kebinasaan gitu loh, bro. Paham? Ya paham kebinasaan.
Sudah Oke. jelas ayat Alkitab loh, nggak ada yang bertentangan, saling Iya, iya, melengkapi semuanya. Ya jelas ya teman-teman ya. Terima kasih saudaraku, Jelas. Terima siap, terus kasih. semangat, Iya, God iya, bless iya, iya, you. iya. Adonai Yesus Hamasiah Elohim yang Maha Kuasa memberkatimu dan mengasihimu ya, siap. Sangat jelas sekali ya. Ya kalau kamu menabur tidak mau percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib, apa firman Tuhan? Kamu menuai apa? Kebinasaan. Wahyu 21 ayat 8. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya, Tuhan menyatakan, Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Yohanes 6 ayat 40, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Oke ya, kita istirahat dulu teman-teman. Terima kasih para moderator yang di YouTube dan di TikTok. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan live ini. Kita istirahat dulu ya, besok kita sambung lagi. Terima kasih teman-temanku yang baik hati di YouTube, tetap semangat. Tuhan Yesus